Tinggal di mana? Kami tinggal di Jakarta, Pak, di daerah Tebet. Di Tebet. Iya. Sehari-harinya mbaknya apa kegiatannya, masnya apa kegiatannya? Saya ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami aja. Anaknya berapa? Anaknya 4, tapi yang sama saya 2. Yang 2 lagi sama neneknya. Oke, nomor 1 umur? 17 tahun. Nomor 2? 16 tahun, 15 tahun. Nomor 3? 13 tahun. Nomor kecil? Ini 1 tahun Oke. setengah. Bos apa kegiatannya bos? Saya itu apa? Restoran. Restoran. Nah, usaha restoran. Sendiri apa join? Sendiri. Sendiri. Udah berapa tahun? Baru habis Covid lah. Habis Covid. 21 ya, 2021 lah mulai. Oke. Iya. 2021 sebelumnya apa bos? Sebelum 2021 kegiatannya? Saya yang lain apa konsultan gitu. Kontraktor. Gitu. Terus habis Covid ya udah saya ke itu restoran. Menunya apa bos? Menunya waktu dulu saya buka kopi, kalau waktu Covid ini kan ramenya kopi, Pak. Kopi? Iya, kopi. Oh, minuman? Iya, dulunya minuman. Dulu sebenarnya Kafe gitu lah. sebentar kafe, tapi habis itu lanjut pindah ke Bebek Bali saya restoran, bikin. sempat apa itu namanya sop buntut. Kalau sekarang lebih menggelutin ke bebek Bali, ke makanan khas Bali. Oh, Ya, otentik Bali itu, Pak. Pak Haji pernah tahu bebek tepi sawah? tahu. Nah, ya, kita dari chefnya bekas anak bebek tepi sawah. Saya kalau makan di Citos, bebek tepi sawah. Ya, betul. Nanti kapan-kapan makan di tempat kami ya. Di mana? Di Di Bintaro. Bintaro. Oh, Bintaronya di sektor Bintaro Avenue, sektor 7. sektor 7. Hotel Grand Santika tahu Pak Haji? Grand? Santika Hotel. Depannya itu kan ada kayak Citos gitu modelnya. Kayak Citos. Iya, Iya, makan apa semua. Bintaro Avenue namanya. Oh, Tahu Dekat sel-sel ini, dekat pom rumah bensin. sakit Premier. Premier. Oh, iya iya iya. Saya hobinya makan bebek tepi sawah di Citos. Oh iya, nanti Saya pindah. di Ubud. Iya. Nanti pindah ke Bintaro. Bos tahu gak kenapa bebek tepi sawah di Citos rame? Nggak tahu. Karena dia pakai pandan. Oh. Di rajang-rajang Punya pandan. kan grupnya Kawan kawan lama. lama. Iya. Dia kuasain semua Pak Haji. Iya. Dulu kan saya lama di Bali. Hmm. Ada bisnis villa. Terus saya masih ada di Bali masih. Terus saya minta sama orang Bali itu Pak Agung. Nggak dikasih, menunya udah diambil sama grupnya si kawan lama. Ya udah, saya bilang bantu saya cari setnya lah, ambil setnya. Saya buat sama kayak gitu. Harga lebih murah Pak. Jam berapa buka? Tutup jam berapa? Buka jam berapa? Buka jam 10, tutup jam 9. Malam. Buka jam 10 Pagi pagi. ya. Tutup jam 9 malam. Di- Bos, kalau gue boleh tahu nih, jadi lo nikah udah berapa tahun? Nikah ini istri saya yang 3. Ketiga. Yang pertama istri saya Chinese. Dapat anak berapa? 3. 3. Istri yang kedua Kedua Medan, nggak dapat anak berapa? Nggak dapat. Nah, sama istri yang ketiga dapat Ini anak dapat 1. dapat 1. Oke. Jadi yang lain ikut ibunya nih yang anak saya. Oke. Tinggal di luar semua, sekolah nggak pulang-pulang. Nah, ini suami keberapa, Bu? Kedua. Kedua. Iya. Sama suami yang pertama anak berapa? 3. 3. Sama ini 1. Iya. Ya, Oke. Nah, itulah dapat nih. apa? Dapat yang kecil. Dapat yang Iya, kecil setelah anak mahal ya. 10 tahun menikah, kami di tahun ke-8. Kosong? Iya, tahun ke-8 baru dikasih. Itu pun kita nggak nyangka sama sekali, karena waktu tahun awal sempat berapa kali program, tapi Allah belum kasih. Di tahun ke-8 udah nggak ngarepin, bukan nggak ini ya, tapi nggak kepikiran lagi mau punya anak karena usia juga udah lumayan kan gitu. Sekarang Bos usia berapa? Saya 56. 56, berarti lahir tahun 69. Ya. Ibu umur Sekarang 45. 45. Iya 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 iya. Udah tua. Enggak lah, masih muda lah, Bos. Bos, lo 56. Gua 55. Ini 5. 8. Ini 57. Kameramen. 54. Ini kita nih pertemanan, Bos. Hah?
Lolita, lolos 50 tahun. Kalau istrinya Jelita, jelang 50 tahun. Ini tahu RDA dari mana, Bos? Kalau boleh tahu, Bos? Kan saya suka iseng. Ya. Pas waktu itu saya bulan puasa ya, awal puasa tuh kan, nggak ada kerjaan, lihat iseng kan. Keluarlah itu live gitu kan. Boleh juga. Lihat lagi, lihat. Terus saya lihat ya, dia saya coba aja Pak Haji. Mandi jam 12 tuh. Nah, terus sholat, tobat. Selama bulan puasa tuh kan full ya. Nah, sampai habis lebaran begitu juga saya cobain. Nah, saya pengen kesini itu belum sempat. Jadi ya itu tadi kadang-kadang wah jauh. Ntar ini ya udah ntar deh tunggu deh masih ada urusan gitu. Nah, akhirnya udah saya mau jual ada apartemen juga Pak Haji. Jadi ya belum lewat juga. Jadi mau nyoba. Ya udah saya bilang nah terus saya usaha ini dari 21 bagus Pak Haji. Terus abis COVID malah nggak bagus karena kan orang udah nggak ngopi lagi ke Bintaro, kerja semua kan. Dulu karena COVID jadi orang meeting di tempat saya. Iya. Pakai wifi, nongkrong. Dan ke tempat saya itu enaknya gitu Pak Haji ke belakang. Jadi pas COVID tuh orang buka kopi pasti jalan ya? Iya, karena orang kan nggak punya tempat meeting. Nah saya tuh alhamdulillah nggak besar 200, yang satu buat AC, yang satu ngerokokan. Jadi mereka itu Pak kalau saya sampai malam boleh nggak? Oh boleh. Tapi bayar dulu makanannya, ntar kamu ngomong-ngomong terserah deh. Yang penting parkir di belakang. Jadi parkirnya itu menunjang Pak Haji. Jadi kalau ada Satpol PP datang, nggak kelihatan, depan kosong. Iya. Covid kan jam berapa dibatasin tuh kita. Jam 8, jam 7 tutup Pak Haji. Kita bisa ini dengan Satpol PP. Iya. Iya. Makanya saya cobain, nah alhamdulillah bagus. Begitu masuk orang udah COVID, malah kagak bagus. Nggak mau lagi orang resto ke kafe kan? Malah saya di Bali. Bali saya sambil saya ngurusin saya punya villa. Tanyalah teman saya, sana ada ke Ubud lah. Ngobrol-ngobrol, udah saya cari. Akhirnya saya ambil. Buka lah di situ. Nah, dari itu 21 tuh saya ganti aja Pak Haji. Konsepnya, tempatnya situ juga. Iya. Ya alhamdulillah pertama bagus. Lama-lama di Bintaro tuh kan gini Pak Haji, apa ya? Awalnya aja orang. Iya, awal-awal aja. Awalnya aja. Iya. Buka setik 200-300 ribu. Makan orang, kita nggak nyampe 200 sekarang. Turun. Di bawah 200. Aja, pusing kita. Jadi harga kita tuh di jualan kita tuh 109 lah, 110 lah sama ini kan. Tapi orang nggak makan, sementara orang ya harga steak yang harga 500 ribu. Ya, steak Abuba. Abuba masih murah. Masih murah. Ada lagi. Justus ya, Justus itu. Itu harga 400 aja orang makan. Makan. Di bawah kan ada jual steak, namanya double steak. 200 paling murah, makan. Paling mahal gope, makan juga. Ngantri. Punya gua nggak ngantri. Gimana Indonesia? Gimana nih Bintaro ya? Bintaro gimana? Saya liatin makin di sini ekonomi makin berat. Orang nggak ada yang mau makan restoran. Jadi udah pincang nih, yang kaya yang bawa-bawa. Iya. Jadi yang bawa tetap makan. Iya. Akhirnya saya ngebuka lagi di Kokas nih. Kokas. Lokasinya? UKM-nya tapi Pak Haji, di UKM-nya. Kota Kasablanka itu. Di Kota Kasar. Ya kan dia nggak ada. Di mall itu kan atas yang lek-lek semua. Nah, kita nggak buka dapet. di UMKM-nya yang di food court, tapi food court untuk karyawan. Nggak dapet kan. Di atas tuh kan giliran Pak Haji kan. Kokas tahu Pak Haji, ramenya luar biasa. Yang makan nih? Gue makan. Pokoknya kalau udah puasa apa aja serbu orang. Kokas gitu ya? Iya. Akhirnya saya cari dapat di bawah. Udahlah saya dapat. Sekarang masih jalan? Baru buka. Baru buka. Iya. Mulai. Itu sewanya dolar rupiah? Rupiah. UKM, kita masuk UKM. UKM. Iya, jadi saya mengarahnya sekarang balik ke yang
bawah. Ya kayak teman saya buka ayam penyet di Singapura Pak Haji. Nah, mainnya di food court. Oh. Dia bilang lu jangan main di situ bos, katanya nggak ada duit, main di food court. Kata dia. Dia main di food court itu Pak orang Indonesia. Bumbunya kadang suka beli sama saya. Nah, dia bikin sendiri. Kalau Bapak tahu Pak Haji lihat ayam penyet tuh, itu orang Indonesia itu. Orang Indonesia. Iya. Terus ada lagi di Lucky Plaza tuh. Lucky Plaza, di bawah Bebek ya. Pak Endut itu. Nah, bayangin itu Pak, enak kan Pak? Waduh, harganya 150.000, $16. Iya, yang di bawah itu kan. Iya, $16. $16 berapa Pak? Tapi dibeli orang, iya nah, iya. Makanya saya bilang, ini saya kalau buka di Singapura nih, saya pengen buka di situ Pak Haji. Oh. Karena saya udah tahu, jadi saya tinggal ngumpulin duit saya kuat, tinggal bayar teman saya yang orang Singapura ya Pak. Emang investasi sampai berapa, Bos? Kita takut itu di situ tuh sekitar 300.000, berarti 3 miliar lebih dikit. 3 miliar doang. Oh iya. Nggak besar di food court kemarin. Iya. Cuman kan harus kita ngajak, kan kita bukan orang Indonesia, Iya. orang Singapura. Iya. Nah, itu harus partner dia ibaratnya lu duduk manis tapi gua bayar lah kasarnya gitu. Jadi brandnya itu namanya nama dia yang diizin itu. Nah, bahan baku itu yang kita harus kerjain Pak Haji. Bikin di Indonesia, kirim. Jadi kayak teman saya tuh bikin di Indonesia tuh. Kirim kapal laut. Jadi udah teknis udah nyobain bisa. Cuman kan kita harus siap-siap. Kalau sampai gagal kan. Amsyong Bos. Kacau. Amsyong tuh zero ya, Iya, bukan minus ya. minus. Oh minus. Amsyong. Iya, iya. Iya. Jadi makanya saya pikir-pikir, wah ini bagus. Karena saya lihat bebek Pak Endut itu rasa nggak ada, orang serbu. Di mana dijualan, Bos? Di Singapura, di Lucky Lucky Plaza. Plaza di bawah. Oh. Dekat apa? Dekat Gerlit. Nah, Tapi yang makan rame. rame Bang. Satu hari kalau nggak hari weekend itu 10.000 sing. Kalau hari weekend 15.000 sampai 18.000. Bayangin. Itu Cina Indonesia pindah ke sana beli orang bebek pandut yang di Solo itu Pak. Cuma 100 juta Pak. Tombonnya Pak Namanya. Jokowi, Hah? deketnya Pak Jokowi. Oh. Nah, gara-gara anaknya Jokowi sekolah di Singapura, sering makan di situ, jadinya viral. Oh, viral. Nah, Iya, itu iya. enak. Iya. Jadi Bos sekarang restorannya 2. Dua Di Kokas sama di di Bintaro. Oh, di depannya itu Santika itu. Iya. Terus saya punya usaha villa di Bali juga nggak kayak dulu Pak Haji. Jadi villanya Bos kelola atau Bos sewain sama orang, orang sewain lagi? Saya kasih Off dalam modelnya. kok Hah? Off itu kayak kayak operator Singapura. Oh. Jadi ada operatornya Pak Haji. Saya nyoba berkali-kali, banyak bohong, banyak tipu orang, pegawai kita juga susah lah. Nyari marketnya susah. Oh. Karena kita kan nggak setiap hari di situ. Ya, ya. Kalau dulu tuh orang kerja masih nurut, begitu habis COVID nih susah Pak Haji. Oke. Jadi akhirnya saya sewa kerja sama kok dapat berapa, Yeah. kita dipikir lah, dia jalanin, dia iklanin segala macam. Ya. Saya dapat berapa gitu. Villanya di mana gue? Di Canggu. Canggu. di Canggu. Bagus Pak, daerahnya bagus. Saya ke tengah. Di dekat, di dekat di depan. Iya. Bos, kalau boleh tahu nih, Bos. Lo muslim dari kapan, Bos? Enggak, saya emang asli muslim. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Iya. Nah, lo kan tinggal meraktekin aja ilmunya Allah, Iya, Bos. iya, makanya. Sayang. Pengen ketemu aja. Kalau nggak ketemu nggak abdul ya Pak. Jadi pengen. Iya, lu tinggal praktekin ilmunya Allah. Caranya gimana? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Ya. Gimana Allah bikin takjub kita? Orang kita belum bikin takjub Allah. Nah, coba sekarang lu bikin takjub Allah dulu. Kalau lu bisnis kan lu udah dari kecil. Dari lulus SMA lu udah mulai belajar bisnis. Ya. Nah, dari lo mulai 20 tahun, 30 tahun lo udah belajar bisnis. Umur 40 tahun lo udah belajar bisnis. Nah, sekarang lo coba belajar bikin takjub Allah. Gimana caranya? Bebas. Kalau ilmu RDAY
pastilah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi maunya gue itu nomor 2. Sholat taubat nomor 2. Nomor 1 itu dulu. Ada gak sifat 18 yang ada di si bos? Semuanya kan. Waduh, gubrak. Ini juga kan harus bini juga dukung, Pak. Iya. Kalau dia murung muka jutek, Nggak boleh. Kan saya dengar tuh. Iya. Kalau muka jutek, Ada mencuci. mukanya sumurung ya udah rezeki. Iya. Enggak, ini saya lakuin Pak Haji. Iya. Tapi saya liatin, wah semenjak saya kenapa saya nggak naik-naik nih. Iya, karena ada sifat 18. Makanya saya bilang, Jangankan 18 bos, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Iya. Jadi nggak boleh. Coba lo terangin, detail. Lo terangin coba. Nih lo perhatiin. Iya, Terangin. izin nambah neruskan yang Pak Haji sampaikan tadi. iya. Jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Jangan 5, 1 aja 1 nggak nggak boleh. boleh. Kenapa? Karena mulai dari pemahaman kita kayak peribahasa, nila setitik Hilang suhu. rusak susu sebelanga, habis, ndak manfaat, ndak fungsi, ndak guna, nah, gitu. Kata Pak Jokowi nggak kanggu. Gitu. Nah, kalau di hadis Nabi kan jelas dipesankan itu ya, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh semuanya jasad. Tetapi kalau dia rusak, busuk, maka rusak seluruhnya. Walaupun hanya 1 rusak. Kalau di itu hadisnya. Kalau di ayatnya di surat As-Sams itu, surat As-Sams sebutkan oleh Allah, kalau mau beruntung, kalau untung, maka sucikan, bersihkan jiwamu. Qad aflaha man zakkaha, maka bersihkan hatimu, jiwamu kalau mau beruntung. Untung dari segala macam termasuk bisnis, termasuk dagang, maka kita harus berjiwa yang lapang, yang bersih. Tapi kalau kita kotorin, kata Allah, wa qad khaba man dassaha, maka buntung, rugi, bangkrut kalau kamu mengotori jiwamu. Rugi dalam arti yang luas. Karena kita negatif, sifat itu bersemayam di dalam jiwa kita, maka dengan sifat yang negatif termasuk murung, cerewet, gelisah, kan aura-aura negatif. Apalagi kita jualan, melayani orang, walaupun kita di belakang layar, tapi hawa aura kan dari kita sebagai pemilik. Kita lagi ngambek di rumah, Iya. omset bisa turun. Kita lagi uring-uringan sama pasangan hidup, omset bisa naik turun bos. Iya. Orang makan kok beda ya sama hari kemarin. Oh, si Walaupun ownernya bukan kita lagi yang uring-uringan. masak. Walaupun bukan kita yang masak. Iya. Bukan, Bukan. bisa begitu. Ini sugesti. Ya, benar. Dan Ini- biasanya kan Pak Haji, yang seperti itu yang terasa itu tukang bikin tempe dan bikin tape, Tape, donat, donat, Mas. nggak ngembang, Nggak ngembang. bantet. Bikin tempe nggak jadi, bikin tape nggak jadi, tape nggak jadi, raginya nggak hidup. nggak ngembang. Makanya kan kalau bikin tempe nggak boleh orang mens. Oh gitu. Iya nggak bakal jadi bos. Ya, itu aura. Jadi aura negatif ya ini sifat negatif kita harus benar-benar kita nolkan. Di Malaysia itu ada peternak sapi perah, kambing perah, peternak kambing perah. Di sana kalau lagi mens nggak boleh masuk, libur. Si itu karyawan perempuannya di Malaysia. Tutup dulu ya. Tutup bos, daripada nanti susunya rasanya beda. Di Malaysia, gue tahu juga pas ke Malaysia, kan gue lihat kok nggak pada masuk. Ya kenapa? Oh mens, jadi spidolnya merah. Kalau nggak mens biru. Kalau kita kan enggak, men coklat. Lanjut. Iya. Jadi Bapak Ibu,
dengan aura yang negatif itu akan memancarkan ya pancaran negatif, yang datang kan akan orang-orang yang negatif, pembelinya pun pembeli yang negatif. Tapi kalau kita pancarkan aura yang positif di dalam jiwa kita, maka ilmu Pak Haji yang sampaikan rezeki ngejar kita itu awal mulanya dari ini. Kita bersih, dan itu pun dijanjikan oleh Allah di surat Nuh. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, dalam artian apa? Bersih jiwa kita. Kalau masih begini percuma ya. Itu kata Allah akan dilipat gandakan. Nah, kalau kena kita berdagang, berjualan, saya bacanya komplit dua-duanya. Jadi wayumditkum bi amwal wabanin, maka akan aku lipat gandakan harta dan anak. Anak itu bisa dalam artian pelanggan, customer, bertambah terus, meningkat dilipat gandakan customer kita. Dengan apa caranya kata Allah? Dengan mohon ampun. Faqul tustaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Balasannya apa? Wa yumditkum bi amwal wabanin, maka akan aku lipat gandakan harta dan anak kalian. Ini modalnya dari apa? Bersih jiwa, hati, pancarkan yang positif. Jadi kayak kalau ini seperti kita mau megang kupu-kupu, Bapak. Kalau megang punya kupu-kupu harus dipegang, dikejar, butuh waktu, tenaga, capek, jatuh bangun, kepegang kupunya juga rusak. Tetapi kalau kita tanam bunga yang indah, semerbak mewangi di taman bunga di sekitar rumah kita, indah, kupunya kemana? Datang sendiri, nggak usah kita ngejar. Seperti itu juga Uang datang sendiri. uang sendiri. Rezeki. Itu lokasi datang sendiri. Datang sendiri. Bos, gua ada tempat kosong, Bos. Iya. Di mana? Plaza Indonesia, Bos. Alhamdulillah. Orang mah inden-inden di Plaza Indonesia. Kita buka di Plaza Indonesia. Wow, luar biasa. Bos, gue mau buka, Bos. Di mana? Di Grand Indonesia. Lo buka di Grand Indonesia. Wow, orang mah inden-inden. Bos, gue titip modal dong, Bos, 100 M. Alhamdulillah. Kenapa? Gue nabung diperhatiin terus, Bos, sama OJK. Ya udah, titipin ke lo deh. Atur deh tuh 100 miliar. Aman. Soalnya kan di Indonesia orang terkaya itu doang, Bos. Nggak akan nambah. Siapa coba? Itu aja. Paling nambah cuman yang ngelola doang. Duitnya dia doang. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita udah pada kenal itu lagi. Nah, lu juga begitu nanti, Bos. Nah ini kan kalau yang 18 ini kan biasanya terjadi sama perempuan lebih sering cenderung. Pasti. Ya, karena di saat dia menstruasi otomatis kan nama orang bilang PMS ya gitu, pasti emosinya labil gitu. Ini gimana cara ngatasinnya? Sekarang pertanyaannya, gede emosi apa gede hajat? Gede emosi dan hajat. Nggak boleh, kan pilihan. Gede hajat lah. Emosi dinolin. Nah caranya biar emosinya nggak keluar, dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman alhamdulillah, 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 alhamdulillah aja. Pak Haji, kalau saya nyebut alhamdulillah, auranya positif pasti. Auranya positif pasti. Begitu. Jadi mbaknya nanti dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman alhamdulillah. Jadi godaannya nggak datang. Anak. Kan mikir ya, kalau mikir itu bukannya sesuatu yang memang harus kita jalani. Mbaknya mimpi gak pada saat lulus SMA nikah sama suami tercinta? Enggak lah, ngapain mimpi? Ngapain mikir? Nggak boleh mikir. Hah? Nggak boleh. Gitu kan. Pasti kan Yang contoh paling sederhana keluarnya ini. Iya, Nah, malah nggak mikir. Kalau bapaknya kan tipikal pemikir nih Pak gitu kan. Nggak Jadi boleh. apa-apa dipikirin gitu. Nah, itu nggak yang boleh.
Di sini kan ada salah satu. Nggak boleh. Jadi dilepasin aja. semuanya. Lepasin. Kalau orang bilang legowo, lapang dada. Sekarang saya udah lillahi ta'ala Pak. Nah, mulai masuk saya bulan puasa tuh tahu Pak Haji, saya udah mulai mau terjadi lah lillahi ta'ala. Iya. Saya pusing Pak Haji, rugi juga jalan gimana kan akhirnya mikir Iya. lihat. Nah beliau ini kalau sudah kena dia datang bulan, nah emosinya tinggi. Nah saya bilang sama ibu nih, tolong jangan kalau kayak gini terus kita dapat duit nih. Ucapan adalah doa, bener. Betul. Ucapan lo bos. Betul, saya ngerasain. Mau dekat-dekat nggak jadi, mau dekat nggak jadi. Bos, sebenarnya sih gampang bos. Bini gue juga begitu bos. Nah, Gampang. Itu sebenarnya penyakitnya bukan PMS, tapi namanya PKD. apa tuh? Penyakit kurang duit. Jadi kalau saldonya ada, nggak akan ngamuk bos. Apalagi ada emas. Punya emas bos. Gak usah gede-gede bos. Lah, kalau- 25 gram aja bos. Kalau itunya ada terus kita mau nyari. Ada. Ya ini enggak, belum Ada. Gimana? Ada bos. Rezekinya, rezeki suami ada. Betul. Nggak apa-apa. Misalkan istri yang beli dulu nih emas. Nanti digantiin sama kita. Waduh, istri seneng banget bos. Salah kan? Iya. Tapi kan kebanyakan kita beli istrinya nggak mudeng. Makanya itu Pak Haji, saya perhatiin, jadi saya liatin. Oh ya, mungkin saya begitu sudah saya beralih ini, kok nggak pernah yang pas ini Pak Haji. Dulu saya liatin. Waduh lama-lama sih ya, gunungnya udah habis juga gitu. Ya udahlah saya pikir. Pokoknya gini bos. Lo paksain sifat 318 nggak boleh ada. 5 pun nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Karena itu bisa ngerusak semua. Jadi satu pun nggak boleh. Oh nggak boleh kan tadi udah dibilang. Coba ulangi lagi biar dia mudang. Ulangi lagi biar Iya. mudang. Jadi kalau ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi hadisnya Nabi memesankan sekali dengan diawali kata ingat. Berarti penting banget. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tapi apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Nah, ini pesan yang penting buat kita. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Nah, sementara Allah di ayatnya di Al-Quran bahwa Allah itu memang ada diilhamkan kita itu dua hal, yaitu fujur dan takwa. Diilhamkan dengan kebaikan dan kejahatan, sifat baik dan sifat buruk. Tapi ada resikonya, kata Allah, kalau kamu mau beruntung, maka qad aflaha man zakkaha, maka sucikan, bersihkan jiwamu. Tapi kalau kamu mau rugi, wa qad khaba man dassaha, maka kamu kotori. Jadi kamu akan rugi kalau mengotori hati dan jiwamu. Jadi maka satu pun tidak boleh. Contoh yang gampang Bapak. Plus minus listrik. Arus positif, arus negatif. Kalau yang negatifnya ini 18 ibaratnya 18 serabut rambutnya kabel 18. Keluar 1 aja. Jangankan 18, satu saja yang Serabut, serabutnya nempel. nempel di positif. Kebakaran, Apa? konslet. Konslet. Jadi jangankan 18. 18. Satu serabut saja, rambut Keluar api. nempel, konslet. Itu. Jadi nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Nanti lo lihat terus, aset lo nambah. Wow, luar biasa. Iya, jadi lo tanpa harus apapun aset nambah. Gue nggak mau aset lo turun, aset lo harus nambah. Dengan cara apa? Itu tadi, sifat 18. Saling introspeksi aja. Tuh. Pak Haji, apakah dengan gue ngucap alhamdulillah gue bisa lawan itu? Itu. Dengan ucap alhamdulillah. Kedua bos,
gue mau nambah aset, gue mau nambah cabang, gue mau nambah penghasilan gue, Ji. Caranya apa? Romantis. Romantis. Jadi bos sama istri pada saat lo pengantin baru kan rezekinya ada aja. Pada saat ini lahir, pada saat mbaknya nyusuin dia, rezeki ada aja. Nah, sekarang kan dia masih nyusu apa enggak kalau gue boleh tanya? Nah, coba dibarengi dengan bayi yang kedua. Wow, begini. Itu. Jadi istri yang nawarin nyusu sama suami, Ji, ntar gue sedot keluar susu dong. Ya, jangan disedot, dikulum-kulum aja, main-main aja. Kalau anak kan nyedot. Kalau kita para orang tua nggak nyedot, cuman dikulum-kulum aja. Gitu. Boleh. Jadi nomor 1 itu romantis. Gitu. Boleh gak Ji kalau gue habis dari situ lanjut ke ML? Boleh. Bagus. 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 Iya bos, karena kalau lo romantis sama istri, setannya nggak ganggu. Tapi kalau lo nggak romantis sama istri, setannya ganggu aja. Ada aja keributan, ada aja omset turun, ada aja peluang yang nggak nyampe, padahal di depan mata. Nah makanya lo usir dulu setannya. Cara ngusir apa? Dengan romantis. Lo harus dengan romantis. Sayang-sayangan, cipika-cipiku. Kalau lo mau jalan, remas tenennya istri. Mau berangkat kerja, lo mau keluar, lo remas alat kelamin istri kayak bercanda aja. Berangkat ya mah, berangkat ya mah, berangkat ya mah, pamit ya mah. Jadi namanya ice breaking, pemecah dalam. Sebenarnya perempuan tuh gampang ya Pak Ustadz. Apa? Sebenarnya perempuan tuh gampang. Iya. Sayang semakin sayang pasti Iya. gitu kan. Cuma kami ngerasain sih rumah tangga kami tuh yang kayak udah hampir di titik yang udah kayak mau selesai gitu kan. Karena memang udah sibuk dengan dunia masing-masing, kami dengan handphone sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak saya kadang suka sedih dia berangkat, main berangkat aja sampai bilang, "Pak, ini kayak gitu." Jadi nggak ada lagi romantis di kita, Iya. nggak ada. Nanti harus ada romantis. Jadi sebelum berangkat kita pegang nenennya istri, mama berangkat ya. Atau pegang alat kelaminnya istri, berangkat ya mah. Begitu. Gue cuman begitu doang bos sama bini gue. Kita mau pamit nih, udah pegang towel. Paling ketawa doang, gitu. Tapi harus mukanya juga enak. iya, Kalau tapi kan dia bertut duluan, kita jangan duluan. iya. Kan kayak gitu. Iya. Jadi kalau mukanya betut itu dia mau buat kita jadi ilmu. Iya. Balik lagi bukannya gimana ya, saya apa adanya. Jadi saya pikir saya lihat kenapa turun, tapi saya dengerin tuh Pak Haji punya cerita. Jadi saya harus berubah. Makanya saya bawa. Iya. Dari kemarin tuh saya pengen ke sini tuh karena saya masih sibuk. Iya. Enak sih berdua bos kalau datang. Iya, makanya langsung biar tahu dengan diri gimana. Soalnya kalau lo romantis, setannya kabur, Betul. nggak godain. Tapi kalau lo nggak romantis, Nah, pasti. omset turun. Itu sebenarnya mengganggu ya, pengennya dia kita pisah kan. Iya, karena dia punya apa ya? Iya target dia. Kalau sampai lo pisah bos, dia dapat mahkota namanya Dasim. Iya. Makanya lo kalau nanti ada karyawan yang lamar, lo lihat namanya Dasim, lo jangan terima bos. Karena tuh Dajjal. Siapa namanya? Dasim. Aduh, lo jangan. Jangan. Lo boleh kerja di sini ganti nama. Gue bikinin bubur merah, bubur hitam. Kalau dulu bayi lo bubur merah, bubur putih. Tapi karena lo udah tua, bubur putih, bubur hitam. Terus apa lagi bos? Itulah, jadi yang saya pengen jual juga. Jadi saya mikir juga kayak main villa. Pikirlah, pengen jual lagi. Jangan dong. Ya habis gimana? Kan lo belum praktekin ilmu RDAY. Itulah akhirnya saya berpikir. Iya. Jadi lama-lama saya nombokin bukannya untung. Iya. Karena saya dapat hitungan malah kok bersama-sama dia. Iya. Enggak apa-apa, kelola sendiri aja. Iya. Gitu, nggak ada yang lebih buat kita. Iya. Hitung-hitung bayar apa namanya? Servis cas. Servis cas, OTA, kan dia yang jualin keluar negeri lepas sistem lah apa. Iya. Itu dihitung 50%, Pak. Kalau dapat 100, 50 dia, 50 kita.
Kalau dia nggak dapat kita 80 dia 20 kita dia 40. Iya. Nah, itu yang saya pikirin gitu. Wah repot juga gitu lah. Mana caranya kan? Terus saya jual kayak punya apartemen juga di situ di Kokas. Kalau nawar juga murah-murah. Oh iya? Iya. Akhirnya mikir, "Ih, nggak layak kita invest 4 miliar, 5 miliar." Tapi Dulu waktu beli. iya. Aduh. Nggak dapet yang bagus. Masa semua ditawar 22 juta 3 kamar. Nah, lu lagi kasih marketing broker yang kenal Iya broker ya. bersih 20. Nanti maintenance fee kita bayar lagi kan. Orang yang nyewa kan cuma dapat air listrik air aja. Iya. Maintenance liftnya kita yang bayar. Iya. Kalau 3 kamar luas 150 udah kena setahun 40 juta. Nggak cekling kan orang Cina bilang. Iya betul. Invest 5M tapi nggak ada untung. Wah, ini nggak benar. Sedikit-sedikit, wah nggak ada profit bos. Ah, udahlah, saya jual aja. Nggak begitu jual, nawarnya juga ogah-ogahan. Baik lagi itu nawarnya juga yang murah. Iya. Nawaran bukan untung Pak. Awal 4 miliar, mungkin semua Pak. Sementara duit kita udah kecemplung di situ setahun, 2 tahun, 3 tahun nih. 4 tahun. 4 tahun nih. 5 tahun lah. Wow. Nah, gimana mau hitungan? Jangan kayak mau seri aja nggak bisa. Iya. Makanya sekarang itu Pak Haji itu banyak pasien, banyak teman. Mana properti yang untung? Iya. Saya dulu pemain properti di Bali. Iya. Orang belum 2012, 2011, 2010 sampai 12, 13 tuh lagi kitnya di Bali. Maaf aja ya masih banyak orang korupsi. Iya. Jadi orang properti itu hidup. Yang kedua masih boleh pakai nama. Iya. Sekarang mana bisa Pak? Pakai nama si Udin, Sapam, dicek. Wah, PWP lu bayar cuma 20.000, 100.000 setahun. Langsung tuh otomatis. Wah, tahu. Wow. Saya punya mobil, saya suruh pegawai saya pakai nama BPJS nggak keluar. Oh iya BPJS nggak keluar. Saya mau tahu BPJS. Iya Pak. betul. Pak, maaf Pak, ini saya jadi rusak susah Pak kita punya. Iya, jadi kita bikinin namanya buat STNK mobil kita, Iya. malah dia BPJS-nya nggak keluar. Satu ya. Iya. Nah, udah kena semua kayak Bambang Susatyo kan begitu juga. Iya. Sapam yang pakai, BPJS nggak keluar. Terpaksa kan jalan. Siapa yang mau beli aset? Iya. Siapa mau beli mobil? Dulu saya jual belum selesai Pak Haji. Belum selesai baru beli tanah di Bali 10 miliar, baru bayar 2 miliar sama orang Bali. Ngomong Jakarta, gua punya tanah bagus nih di Pecatu, di Sanseru. Dia bayar. Baru 2 ya. Utang kita masih 8M. Iya. Dia bisa untung nanti 15. Jual 15 kan masih ada untung. Masih ada. Sekarang nggak bisa boro-boro. Orang yang di Bali pada ngeluh semua. Aduh. Nah, sekarang lebih gila lagi yang masuk Rusia, Uzbekistan, orang-orang timur semua. Bayarnya mau sewa. Orang Bali kan gubernur temen ngomong, dia bilang, Pak jangan kasih masuk orang semua, kasih rahasiain semua. Masa pecalang dipukul sama orang Rusia? Aduh. Ya udah bikin kayak Juput apa Rusia area, Canggu Rusia area, mana Pak? Mau lawan mana? Lawan negara itu dijajah. Iya. Buat lagi susah dia masuk ke Indonesia, jangan. Akhirnya susah. Gak laku, sewa. 5 tahun sewa lagi. Iya. Ngeri Pak, jadi makanya banyak sekarang. Makanya saya lagi mikir, saya lihat, wah teman saya di Singapura, saya lagi fondasi dulu kalau saya punya nama udah. Kalau enggak saya join sama dia, franchise dia. Saya nggak mau. Mau punya sendiri mau ngapain gua lebih enak lagi ngapain pakai punya orang kan? Harus punya duit, paling enggak kita 3 miliar, 4 miliar, apa kita harus stay dulu. Ya, 3 bulan gimana? Nah itu kayak orang Indonesia yang punya tuh konglomerat tuh Pak, anaknya tuh yang punya pandu. Dia berani sewa di situ Pak. Waduh, 200 meter disewa Pak. Berapa duit sewanya? Tiap hari tuh yang makan rame terus. Tiap hari. Pak Haji, sekarang saya tanya, kita muslim masuk Singapura, orang takut. Muslim aja deh. Terus membantu. Apa
gaji punya jajan dikasih kan 15 dimakan di foto sama pembantu mah ada semua. Tapi kan rame banget. Di paya lebar kan banyak tuh. Pak Muslim yang kerja sama orang Cina itu. Makanya sih order hari ini memang bisa dibawa ke teman saya. Lihat bos, lihat ngantri. Kumpul semua Ribu lagi di plaza sini. ya. Nah, Lagi plaza kumpul nah semuanya. kumpul. Orang ribu-ribu kan ada lah. Kejepit-kejepit nih. Iya. Wah, tahu gede ya omsetnya. Filipina juga sama juga. Filipina, yang main itu Melayu, Johor baru, Malaysia, Singapura, Iya. Indonesia. Yang Oh masuk. jadi udah bisa, kita harus bisa ngebidik ya? Iya, Iya iya iya. Peluangnya. peluangnya Pak. Makanya saya bisa cerita gitu. Makanya saya mau jual dulu lah asetnya. Jangan jual cari dulu situ lah. Bos, bisa gak jangan jual dulu, lo praktekin dulu ilmunya Allah tadi. Nggak boleh punya Kalau sifat. apartemen boleh dong bos. Ya jangan lah. Kan nanti kalau dengan lo praktekin kan justru dengan apartemen nanti duit ada aja masuk. Memang sekarang perlakuannya beda. Nanti setelah lo nggak punya sifat yang 18, lo lihat rezekinya bos. Waduh. Masuk terus. Pasti. Makanya kayak sini Pak Ji, saya tuh mau ya tukar pikiran. Kita aja nih. Kemarin kan om saya ini kan bekas bikin kilang di Balongan. Kan guru saya nih, saya cerita Pak Ji ya. Banyak, nggak ada di sini ya. Nah ini orang Golkar Pak Ji. Namanya Panca Setia Novanto. Nah jadi sekarang ini butuh mau bikin kilang Bahlil ini. Yang buat dulu kan om saya Pak Ji, Balongan. Nah ini mau proyek besar Pak Ji. Si Iwan Bule sudah ngobrol. Lu masih punya datanya nggak? Kalau punya datanya, wajah lo nih. Simon gue panggil. Kita bikin kilang. Investor ada nggak sih bilang? Ada. Oke kalau ada. Saya bilang keluarga anaknya dari om saya. Siap. Kalau ini jangan kan gede Pak Ji. Ini sudah dicita-citain almarhum Pak Ji. Namanya Pak Ibrahim, Pak Tabrani Ismail yang bikin balongan. Nggak ada balongan ini kita susah Pak Ji. Bos, pokoknya inti gini bos. Itu boleh, tapi nomor satu yang urgent sifat 18. Percuma kalau peluang ada, tapi kalau yang sifat 18 masih ada, nggak mau gue. Maunya gue sifat 18 lo ilangin dulu. Nanti kita privat lagi yang kedua atau yang ketiga untuk peluang yang tadi lo ceritain. Sekarang lo cerita, tapi masih ada sifat 18, minimal satu sifat aja deh. Ke karyawan atau ke pasangan atau kemana, itu yang bikin hajat kita lemot. Makanya kadang-kadang karyawan ini kan gini juga nih Pak. Kadang-kadang kan apa cari masalah. Udah tahu kita lagi butuh, dia kabur. Pak saya mau izin pulang dulu lah Pak, saya mau kerja tempat lain. Gimana nanti wakil untuk emosinya kita kan pasti kita emosi tuh. Iya. Namanya kita berbisnis kan ada aja. misalnya- Jangan dong, lo kan mesti pakai prinsipnya RDAY. Gimana? RDAY kan Gimana Pak kalau misalnya seperti itu? rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi pengganggu tuh murka kecil, tapi rahmat lebih gede. Jadi jangan lihat murkanya, karyawan lah, partner kita lah, itu murka kecil. Gue nggak mau, gue maunya lo lihatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lo jangan lihat murkanya. Jadi kalau karyawan bertingkah, karyawan bikin, jangan. Jadi senyumin aja. Pak. Senyumin aja bos. Kan kita banyak bos. Ustadznya ndablek, nggak marah gue, biarin. Ustadznya diatur susah. Lu jangan ngaji ke sono ya. Biar ustadz nggak ngiri. Coba lo ngajinya di sini ya. Jangan di sono terus, karena kan ustadz yang lain ngiri. Gantian lah. Gantian, misalkan ngaji setiap hari Kamis malam Jumat ngaji di tempatnya Pak Bahlil, Menteri SDM, kan ngaji tuh. Besok jangan ngaji tempat Pak Bahlil ya. Nggak mau, gue mau tempat Pak Bahlil. Kan dia ngundang aneka tim kita kan, Pak Bahlil. Ngaji di rumahnya di Kuningan. Nggak mau gini-gini. Ya kasih, gue bilang lu stop. Biarin.
Biasa bos, ustadz begitu. Dia lihat, oh gue diundang menteri, oh gue diundang presiden. Giran diundang rumah makan pecel lele nggak mau deh. Ngapain? Gue mau tempat gak ada isinya pecel lele. Tapi kalau ngaji di tempat menteri kan, di Patra Kuningan situ. Dia lagi mau bikin itu, dia mau benar-benar mau balongan mau dibuat. Iya, pokoknya maunya gue cuma satu. Sifat 18 lo jangan ada dulu. Jangan 18, 5 pun nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Sama berdua. Nanti setelah lo udah bisa merendah, istilahnya legowo, lo datang lagi kemari. Ji, gue mau privat lagi, baru. Nah yang ketiga, Ji, gue lebih fokus nih untuk proyek 1 triliun. Nah nanti gue ajarin. Nggak mungkin nggak bos. Gimana gue mau ajarin orang lo yang sekarang masih ada itu? Berarti gue cuma perbaikan doang, setuju. Kalau orang lain kan ngebangun. Lo tuh karena kita ini udah usia 55, 56. Kita tuh udah tinggal nerusin. Iya, gue mau duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Dan harus duit ngejar kita. Duit harus ngejar kita. Duit harus ngejar kita. Karena dulu kita udah ngejar duit udah cukup. Dari usia 20 tahun kita udah banting tulang. Sampai usia kita 56, masa kita masih nyari duit. Duit nyari kita. Dan ini gue paksa. Praktekin selama 7 bulan. Waktu dia datang kontrakannya berapa? 6. Gue paksain praktekin ilmu RDA selama 7 bulan ya. Gue paksain kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu dia datang nggak punya ruko. Belum punya ruko kan? Gue paksain 7 bulan, rukonya sekarang berapa? 15 pintu. Gue mau bos, lu juga begitu, punya kontrakan 100 pintu, punya ruko 100 pintu. Jadi ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya dari catering, bulanannya dari laundry, bulanan, tahunan, mingguan dari laundry, dari catering, mingguan dari laundry, bulanan dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Gue juga bilang deh. Harus. Karena besok kita tua, nggak bisa ngandelin anak sama mantu. Kita nggak bisa ngandelin anak mantu. Kita harus berdua nih. Betul, apalagi jarak anak kita jauh banget. Ini kan, si bapaknya umur 60-an, baru 10 tahun. Iya. Dikasih panjang umur ya Pak. Iya, makanya gue mau coba lo mulai latihan sifat 18 jangan ada. Jangankan 18, 5 nggak boleh, 1 nggak boleh. Nih bos, gue nanya sama bini lo lihat perhatiin bini lo. Mbak, kalau nih amit-amit jangan sampai. Kalau suami meninggal, mbak nengokin ke kuburan suami setahun berapa kali mbak? Bisa setiap sebulan sekali. Kamu, paling lo setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Allah. Kalau posisinya dekat sih. Coba bayangin bos. Toh. Jadi kita teman di kubur kita apa? Itu dia amal itu. Jadi kalau kita didatengin sama malaikat, bos, ini nih ada kiriman doa dari istri. Setahun 2 kali bos mau puasa mau lebaran. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin dia. Kita teriak-teriak. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama, kapan nengokin aku? Papa, aku lagi ngurusin dia mau nganterin kursus. Coba bayangin bos. Belain dia nganterin kursus daripada bacain Yasin di kuburannya lu bos. Nanti kan dia bela diri. Kan bisa aku bacain dari rumah pak. Padahal di rumah dia lagi sibuk ngurusin dia lagi. Coba, akhirnya kita teman di kubur siapa? Itu. Paksain bos, mumpung lu masih sehat. Nah nanti kan kalau duit sendiri, nah lo paksain deh kayak Abdurrahman bin Auf. Kaya raya tajir melintir. Dia baca Quran 12 juz. Dia sedekah subuh gak pernah bolong. Sedekah Jumat barokah gak bolong. Jadi kalau sedekah Jumat, Abdurrahman bin Auf tuh 10 kali lipat dari sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuhnya 1 juta, sedekah Jumat barokahnya dia 10 juta. Kalau sedekah subuhnya 100.000,
sedekah Jumat barokahnya dia 1 juta. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia duduk manis aja. Duit datang. Orang Indonesia? Orang Arab. Oh, orang. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Oh, iya. Orangnya udah mati. Tapi saldonya masih ada. Kan udah mati, udah berapa ratus tahun. Pak Ustadz, sekarang ini kan sedekah subuh banyak tuh yang dari apa namanya di Instagram Hah. Palestina gitu. Itu kita ngasih kayak gitu nggak apa-apa atau tergantung niatan kita ya? Lu mendingan cari yang lebih antik. Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau lu nggak ada di luar, lu numpang di gue. Di sini kita ada 120 anak. Oh iya, satu-satu kita ambil ya. Iya, yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 5 tahun tapi udah umroh. Anak yatim tahajud, kecil-kecil tapi hobinya tahajud. Nah, di sini kita ada 3, Bos. Yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh. Kalau di luaran sana yatimnya umum, Bos. Iya betul, kita nggak tahu. Nah, numpang aja di sini. Ji, gue titip sedekah subuh. Ji, gue titip sedekah Jumat barokah. Ji. Nah, nanti kalau lo mau, Ji, kayaknya gue susah deh meraktekin itu sifat dah, ngilangin udah susah. Lo denda, Bos, kayak orang udah pakai baju ihram, tapi kan kita matiin nyamuk, bayar dam. Bayar dam. Nah, lo coba, Bos, lo bayar dam. Jadi 18 kali 1 juta, 18 juta. Lo bayar dam daripada lo langgar lagi susah. Jadi 18 kali 1 juta, 18 juta. Nah, dari 18 lo yang dominan berapa? Oh, 5. 5 kali 10. Daripada lo sholat tobat 10 kali salam, berat. Udah lo denda 50 juta plus 18, 68. Itu nanti apa haji ya? Maksudnya bayar ke Paksain lo. Nanti lo ijab sama anak yatim. Kayak tadi nih, ibu tadi. Pak Haji, saya dari Medan. Jauh-jauh dari Medan saya maksain ke RDAY. Saya lihat tamu RDAY. Saya mau sedekah ekstrim. Saya punya mobil kesayangan. Dia ngeliat Haji Marco. Haji Marco kan sedekahin mobil kesayangannya dia. Mitsubishi sama Grand Max. Nah, dia punya toko material. Disedekahin seisi toko materialnya. 7 truk. Iya, 7 truk. Ya kan? Nah, dia lihat Abi sama Lisa. Abi sama Lisa tuh sedekah mobil Hummer. Abi, jadi tamu gue. Dulu dari ngontrak, rumahnya ngontrak, laki bini ngontrak. Sekarang udah tajir melintir. Dia bisnis barang bekas. Besi-besi bekas, jadi kayak hanggar. Dia beli, dia borong, nanti dia jual ke pabrik. Main besi bekas ya, kayak yang di Bintuni, di Papua. Ada itu dibeli. Nah, dia sedekah Hummer. Nah, dia dari Medan. Niat gue mau sedekah mobil gue Prado. Di bawah tuh Prado sama dia. Prado. Nah, dia nggak tahu tuh mobilnya tuh ada masalah. Dia masalahnya tuh remnya. Selang remnya. Jadi dia pakai celana dalam dibalik, kaosnya dibalik. Nah, istrinya pakai BH dibalik, celana dalam dibalik. Buat tolak bala. Jadi kalau kita nggak mau kena santet, nggak mau kena guna-guna, nggak kena teluh, nggak kena hipnotis, wajib celana dalam dibalik, kaos BH dibalik. Kalau cowok kaos kutang dibalik. Dia praktekin lah dari Medan. Nah, bawa mobil Prado tuh, bawa ke sini. Perjalanan 12 jam dari Medan ke Palembang dulu. Pas di Palembang di rumah makan dia bilang, kok mobil nggak enak ya? Dia panggil lah montir. Kata montir, Pak, Bu, Ibu bersyukur masih selamat. Harusnya Ibu mati sekeluarga. Kok gitu? Ibu lihat tuh. Kabel itunya, selang remnya. Pecah. Iya. Larinya 12 jam. Dari Medan ke Palembang. Ibu melakukan apa ya, Bu? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak Montir. Saya cuma ngikutin ilmunya RDAY, celana dalam saya dibalik, BH dibalik. Plus saya pembersih sedekah pembersih WC 100.000. Itu aja. Bersyukur, Bu.
Ibu nginep aja di sini, ini kita perbaikin. Ibu harusnya udah mati, Bu. Karena ini fatal katanya. Makanya dia tadi di kesini, gue selain sedekah mobil Prado, gue mengucapin syukur masih selamat. Gitu tuh orangnya tadi. Anaknya 3 sama suami istri. Mobil itu tadi. Iya, jadi kabel selangnya pecah, Bos. Parah, Bos, melintir, Bos. Lewat. Iya, anak 3 masih remaja semua. Makanya kata montirnya, Bu, ibu harus banyak bersyukur sama Allah. Selamat, harusnya mati sekeluarga. Harusnya. Apa yang ibu lakukan? Oh, saya celana dalam dibalik. Istri saya BH-nya dibalik. Kalau saya kaos kutang dibalik. Anak saya juga semua celana dalam dibalik. Plus sedekah pembersih WC 100.000. Nah, gue ingat, Bos. Jadi gue punya pasien namanya Dokter Carmila, orang Cirebon. Anaknya dibeliin mobil baru, celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Anaknya namanya mobil baru, saking senengnya, bukan yang diinjek rem, diinjek gas. Mobilnya masuk ke truk tronton, masuk. Dan mobilnya hancur. Tapi dia hidup, Bos. Makanya dia kemarin kesini ucap syukur. Itu mobilnya baru 8 hari. Plat nomornya juga belum keluar. Masih profit. Mobil apa sih? Honda. Honda baru. Yang limited edition. CRV. Hybrid. Untung kan. Harga 800 jutaan. Iya. Hancur mejret jadi itu. Nah, kedua orang Palembang. Orang Palembang. Mobilnya baru. Pakai cadam dibalik. Dia ngikutin ilmu RDAY. BH-nya dibalik pacarnya. Mobilnya nabrak tiang listrik, loss 80%. Tinggal 20% diganti langsung sama asuransi. Tapi dianya selamat. Tapi mobilnya mejret. Nah, maunya gue nih, Bos. Lo coba, Bos, biar nggak ada yang nakalin, jahatin lo. Dalam dibalik wajib, sama kos kutang dibalik. Tuh, 2. Lo praktekin dulu itu. Kalau memang nggak bisa, ya lo sedekah ekstrim. Apa tuh? Lo dari lahir sampai dewasa segini, pernah gak lo sedekah kepada Allah? Sedekah senilai makanan favoritnya si Bos. Apa makanan favorit Bos? Oh, gue sukanya ketoprak Ciragil. Ah, berapa tuh ketoprak Ciragil misalkan? Oh, 32.000 kali jumlahnya anak yatim kali 12. Itu juga bagus. Kalau aset nggak mungkin gue sedekah haji kayak orang Medan. Gue nggak mungkin sedekah aset kayak dia 2 mobil sama 1 isi toko. Nah, jadi apa yang bisa lo bikin takjub? Biar Allah bikin takjub si Bos. Jadi akhirannya ada aja sahabat lu, Bos, ketemu. Contohnya apa? Coba lo cerita orang yang sedekah mobil Kijang seharga 200 juta. Padahal utangnya 20 miliar. Jadi ada kisah orang yang punya, Ada di TikTok, utang, ada di YouTube. Ada di runtut dilihat ada. Jadi dia punya utang 20 miliar, sudah habis-habisan, tinggal satu-satunya Mobil harta yang Kijang. dia miliki adalah mobil Kijang. Ke kiainya suruh jual. Udah jual aja. Jual laku 200 juta. Duitnya dikasih Kasihkan ke kiainya. Buat anak yatim. Kasih 5 juta. Sama kiainya Sama nih, kiai, 5 kasih juta 5 buat nih. refreshing. Jalan-jalan, pokoknya terserah refreshing kemana saja. Maka dia jalan mikirnya ke bandara mau terbang kemana lah gitu. Belum ada tujuan. Akhirnya di bandara ketemu temennya SD yang sedang Mau bekerja keluar negeri. di luar negeri. Mau ke luar negeri, Amerika. Dia punya peternakan Sapi di Bogor nih sini nih. di Bogor. Si orang Iya, temennya temannya ini. dia, teman SD-nya Nah, dia. teman SD-nya cerita kanan kiri cerita, akhirnya sudah suruh ngelola Peternakan sapi. sapinya. Udah enggak jadi pergi kemana-mana, akhirnya balik ke peternakan sapi. Dikelolalah peternakan sapinya dengan perhitungan bagi hasil yang mereka sepakati berdua.
Lunas. Seiring waktu, tahun, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya yang 20 lunas. miliar lunas dari hasil yang dia peroleh, usahanya tambah berkembang, Dia nelpon dia telepon ke temennya, pemiliknya. Ini gimana nih? Peternakannya mau diterusin apa Terusin. enggak? Udah buat lo Buat aja. dikasih kan. Sekarang punya dia tuh terbesar di Bogor, ada peternakan. Utangnya lunas, usahanya dapat. Itu keajaiban yang Allah berikan. Sedekah yang dicintain, mobil yang dicintain. Ada tuh ceritanya di YouTube, di TikTok. Gue juga bilang, Haji Marco banget. Nah maksud gue gini bos, lo praktekin dulu yang gratisan dulu tuh. Itu kan gratis, cuman ngilangin sifat 18 kan. Kalau nggak bisa ya udah, bayar dam, bayar danda. Kan tadi Bapak bilang ada bayar dam misalnya dengan makanan kesukaan kan? Ya senilai makanan kesukaannya. Mbaknya sukanya apa? Gado-gado boplo. Berapa tuh gado-gado boplo? Kali jumlahnya anak. Iya dong. Kalau bapaknya, ya dua-duanya. apa misalnya bapaknya apa? Misalnya bapaknya gado-gado Ciragil kan? Iya, ketoprak Ciragil 32.000. Minum teh botolnya 5.000. 38.000. 38.000 kali jumlah anak yatim 500 kali 12. 12 tuh setahun. Damnya. 500 anak yatim. 12 setahun. Kali setahun. Pokoknya nomor satu nih bos, lo praktekin dulu yang gratisan. Cuman gratis. Nanti kalau udah mentok, kayaknya gue nggak bisa deh. Gue harus bayar dam. Kenapa mesti bayar dam? Kalau nggak bayar dam nggak jera-jera kayak kita nih, perboden kita terabas terus. Kalau nggak kena tilang kita nggak jera bos. Besok diterabas lagi, perboden lagi. Nah, denda loh, tilang. Ibaratnya kan kita mau haji, tapi kita mati nyamuk. Bayar dam lu, nggak bayar dendam, ya nggak sah dong. Kayak gitu. Tapi manjur gak? Harus. Mumpung lo sehat. Mumpung masih 56. Mumpung lo punya jagoan anak kesayangan lo masih kecil. Paksain. Gitu. Gue gak bisa ngandelin istri. Bisa. Tapi kan pada saat kita hidup bos. Pada saat lo meninggal sama yang baik. Lo dikubur. Istri lo gak bakal mau masuk ke dalam kuburan. Mama temenin papa dikubur. Gak bakal mau. Aku cuma nganterin sampai sini doang papa, kata Pak Haji Dwi. Aku mesti balik ngurusin si ini anak kesayangan kita. Ayo lo dikubur sendirian. Dia pulang. Lo di dalam aja sendiri aja. Enggak lah, humor. Biar gak ngantuk. Kalau serius kan ngantuk. Iya pokoknya gue mau paksain. Dan gue mau lo harus punya penghasilan di usia lo 50 atau lolita. Lolos 50 tahun. Minimal 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Cara manggil duit. Ajarin. 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Ilmu centong. Tambahan kegiatan. Dengan penuh keyakinan mengharap ridho Allah. Juga nanti ada bacaannya ada nanti. Kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Keyakinan yang baru keyakinan. Dipanggil aja ini kan ada ganteng-ganteng, cantik-cantik, bergembira. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, datang ke tempat saya sini. Masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan.
saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Seperti ini 9 kali minimal. Waktunya bebas, sehari berapa kali, habis sholat boleh, waktu-waktu luang, waktu-waktu senggang, pas mood, nah praktekin. Gitu aja. Lagi boleh ya kalau ini ya, tapi harus pakai centong berarti ya, kalau pakai centong ya. Centong sekarang kan nggak ada yang kayu kayak gini. Oh dikasih, mau berapa? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. 2 deh. Boleh, kasih. 1 lagi. Centongnya. Centongnya kan centong keramat, Bos. Iya, Oh, ini uang bibit namanya, jangan oh, dibelanjain. ini yang pakai Bibit Pak. Pak Haji. Haji ini sebentar Pak. Pokoknya nomor 1 lo mesti gembira, Bos. Iya. Yang bikin hajat lo lemot, kadang lo gangguannya suka nggak gembira. Iya. Ah, coba gembira, Bos. Kalau gembira, ceria, rezeki ada aja. Oh, cuman itu doang, Ji. Iya, cuman itu doang. Lebih dari itu nggak ada. Ceria, gembira, seneng. Terus saya ada cobain kemarin ya, saya kemarin ada kelas sama ibu ya. Udah saya pikir, alhamdulillah banyak tawaran. Bener. Saya pikir tapi tadi saya renungkan terus wah ngapain gue begini. Udah jalan ke teman-teman, mana aja lo. Langsung saya disuruh, wah ini bener nih harus happy. Harus happy, Bos. Makanya kalau bisa, Bos, nanti lo pulang dari sini, bisa gak lo happy? Iya, coba. Makanya saya bilang tadi saya bawa dia. Kalau sendiri kita lakuin, Oh iya. Sama juga bertepok sebelah tangan gini-gini. Maunya kan begini. Ini begini. Harusnya kan begini. Bagus tuh. makanya saya tunggu. Kan dia terkabul. Jadi kan dia pengen jual aset. Iya. 17 tahun gak laku-laku ya. Iya betul. Gue suruh liburan ke luar negeri. Liburan ke luar negeri. Pada saat dia liburan ke luar negeri, apa jawabnya dia? Duit gue dari mana? Dari Allah. Akhirnya pas liburan ke luar negeri, baru sampai di Eropa 7 hari, langsung terkabul. Ya kan? Iya. Tuh, langsung terkabul. Suruh liburan ya. Iya. Liburan. Nah, Bos liburan mau kemana? Makanya tadi saya bilang, Pak, kita kayaknya kemarin kan banyak ribut nih. Iya. Kan, gitu. Kita jalan gitu. Maksudnya kita bertiga aja. Iya. Benar-benar ya menikmati ya. Iya. Gitu. Karena harus dibangun lagi kan. Setuju. Setuju. Kalian saya mau lihat anak saya kan ada yang anak saya di wisuda di Inggris. Kira-kira saya pergi liburan dulu lah. Iya, liburan, Bos. Liburan, seneng hatinya. Akhirnya rezeki ada aja, Bos. Gue titip duit dong, Bos, 100 miliar. Kemarin-kemarin kita dapetin ini juga kita di happy ya. Kita ke Hongkong. Saya di Hongkong. Di Hongkong kita tuh gak ada mikir apa-apa. Bertiga. Oh, berdua. Ini sama siapa? Oh, belum ada. Kita Oh. pulang dari Hongkong itu kami dapat anak gitu. Oh. Jadi pikirannya memang itu Jadi pas kan lah saya ya. ada punya teman partner saya di Singapura. Di Singapura saya 10 hari. Saya di Hongkong 10 hari. Wah. Udah ikut gua kita meeting di Hongkong. Udah happy aja. Gak ada beban gitu. Enggak ada ini jadi. Ini dikasih Berarti ini anak mahal dong? Iya. Iya dong. Iya. anak mahal lah Anak juga. mahal. Ini tingginya di Macau atau di Shenzhen? Saya di itu bukan di Shenzhen, di Hongkongnya. Di Hongkong ya. Ya, di Hongkong di Kowloon. Kau kan? Karena saya ada meeting sama teman saya. Terus dubesnya teman saya, Pak. Nah. Jauh hari itu. Jadi, sinilah kita cari. Ya, dulu kan memang saya banyak ya ada bisnis ini, bisnis itu gitu, Pak. Ya kayak bantuin orang lah ya. Akhirnya udah saya lama nggak mikirin, bener kayak Pak Haji. Jadi pas kemarin saya ribut sama dia nih, wah langsung, wah nggak bisa ini. Tapi ya nggak ribut terus, nggak dapat duit. Iya. Begitu saya berantem, saya nggak berantem 10 hari sama dia. Saya nenangin pikiran sendiri. Ada aja tawaran. Iya. Gue mau, gue mau nih, Bos. Kemana aja lu? Iya. Cari lu nih.
Iya. Gue mau nih bos, orang nitipin lo duit 100 miliar bos, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Gue mau. Nah lingkungan saya segitu semua kan. Iya. Insya Allah nggak akan susah buat Iya saya. kan udah gue keker. Gue nggak mungkin ngomong orang, misalkan nih kayak tadi nih, sama yang orang Medan, ada orang nitipin duit 100 miliar. Enggak, gue ngomong sama lu kan udah gue keker. Udah bakal masuk 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Tinggal kita kelola, udah tanda tangan di bawah tangan. Gak usah di notaris. Bisa ada duitnya dia hampir 1 triliun. Iya. Lebih dari itu. Bisa? Pasti ya? Insya Allah. Tapi Deal. rumah Jangan dijual. Jadi villa jangan jual. Jangan dijual. Kan nanti nambah 100 M. Lo tinggal kelola. Oke? Kalau udah nambah 100 M udah nambah istri ya bos. Iya jangan. Itu ya, Makanya gimana? makanya lu cuman iya, lu tuh bisa gak biar laki lu nggak nambah istri? Karena kan banyak godaannya. Nah, lo pagar goib dong dengan sedekah senilai makanan favoritnya dia. Kalau nggak sedekah, lo nggak bisa ngelarang. Kenapa? Kan bukan dia ngejar cewek, cewek ngejar dia. Ayo, sedekahin makanan favoritnya dia. Sikat dulu dari sini ya. Iya. Berapa misalkan gado-gado boplo. Misalkan ketoprak Ciragil. Minumnya apa? Es teh manis.